Pak, siapa asma Pak? Salam budaya. Nama saya Priyanto, dan nama lengkap Priyanto Promowiryo. Saat ini bertempat di Dukuh Bonangrejo atau Ndedrean, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Saya selaku sesepuh atau ketua di komunitas budaya Kampung Kodok. Nah, komunitas budaya Kampung Kodok itu didirikan tahun 2019, yang di bawah komunitas budaya Kampung Kodok itu ada beberapa kegiatan seni dan budaya. Di antaranya karawitan anak-anak dibentuk setelah kami membentuk komunitas budaya Kampung Kodok tahun 2019 pertengahan. Terus ada lagi kegiatan yang lain, yaitu jadilan dibentuk tahun 2020 akhir. Terus ada lagi gamelan sigro. Jadi sementara ini ada 3 seni dan budaya yang di bawah naungan komunitas budaya Kampung Kodok. Untuk karawitan sendiri ini namanya Mandiro Laras. Pesertanya adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA atau CLTA yang kami kelola secara mandiri karena kami belum mendapat apresiasi atau sentuhan dari pihak lain. Ini awalnya saya himpun, saya bentuk secara pribadi, dan kebetulan ini ada gamelan punya lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Karanganyar, dititipkan ke tempat ini sehingga saya manfaatkan untuk kegiatan karawitan ini. Nah, itu pun sebetulnya gamelan sudah tidak layak, sudah banyak yang penyok-penyok ini. Juga sering digunakan kegiatan untuk desa. Waktu ulang tahun Desa Kemuning dulu pernah untuk mengiringi tarian Modosewu, gamelannya dipakai karena terlalu keras memakainya. Ini udah banyak penyok-penyok. Sebenarnya kami butuh sekali uluran tangan dari pihak lain untuk perawatan gamelan. Sampai saat ini kami belum. Ya mungkin di lain waktu kami bisa bisa mendapatkan perawatan ini. Berterima kasih kepada yang peduli. Karena saya pribadi juga terbatas, sehingga ya apa adanya. Yang penting anak-anak kita selama masa pandemi ini tidak terkontrol oleh orang tuanya. Kalau main kemana-mana bisa berkumpul di sini. Ini sebagian besar anak-anak di RW 14 Desa Kemuning, dari Dukuh Bonangrejo, Milir, sama Ngetrep, ada 3 dukuh. Itu kebetulan anak-anak antusias sekali. Saya carikan pelatih, dan sampai saat ini hampir 1,5 tahun lebih lah, hampir 2 tahun sudah menguasai beberapa gending dan lagu. Dan yang saya banggakan nih Mas Angga ini yang mengendang cilik, sudah lumayan hebat. Pelatihnya pun mengasih jempol karena serapan materinya untuk menerima materi kendang itu cepat sekali. Usia berapa? Ya, Mas Angga itu. Usianya berapa? Usianya itu baru kelas 6 SD mau ke SMP ini. Itu ya menjadikan semangat kami yang sepuh-sepuh di wilayah RW 14, dan pelatihnya pun akhirnya juga totalitas karena melihat potensi yang ada harus dikembangkan. Kalau pelatihnya dibayar? Pelatihnya ya dibayar ala kadarnya. Kalau pelatihnya dibayar ala kadarnya. Dari sini sendiri? Iya, dari sini. Ya karena pelatihnya juga punya jiwa untuk mengabdi, sehingga seberapapun dikasih diterima. Kalau gedungnya ini Pak? Gedung ini tadinya untuk kegiatan keagamaan, namanya Mandir, karena sudah lama vakum tidak ada kegiatan karena terfokus di pura, kan untuk kegiatan Hindu. Karena sekarang fokus di pura sehingga ini kosong, dan kebetulan saya dititipi gamelan, adanya tempat ini saya pakai. Gitu. Ini tempatnya statusnya milik saya pribadi. Oh, rumahnya? Iya, rumahnya milik saya pribadi. Kalau semuanya ada berapa Pak jumlahnya?
Jumlahnya ini ada 25, kebetulan kalau nggak lengkap ada yang nggak masuk. Ini grup A, punya adik kelas 2 kelompok. Ada sekitar 50-an yang kelas B itu ya. Kelas B ada 2 kelompok. Dan sudah merembet ke wilayah lain, ke RW lain. Ada beberapa dukuh anak-anak yang bisa bergabung di sini. Dari RW 13, 15 dan RW 2 kemarin sudah tertarik untuk belajar gamelan di sini. Latihannya setiap apa Pak? Latihan kami setiap hari Minggu. Terus hari Senin itu les kendang. Memang kendang les khusus dengan biaya sendiri, tapi mereka semangat. Terus hari Selasa untuk grup B, kelas B. Hari Kamis untuk grup B, terus dilanjut A. Tapi setiap minggu ada memang. Ada, hampir. Jadi kosongnya cuma hari Rabu sama Jumat. Kosongnya Rabu sama Jumat. Jadi Senin ada les kendang, Selasanya grup B, terus Kamisnya grup B, terus dilanjut sorenya grup A. Terus hari Jumat kosong, Sabtu itu kendang, les kendang. Terus minggunya kelas A seperti hari ini. Ini tadi saya berikan libur karena pelatihnya sedang mantung hingga diliburkan, tetapi karena ada informasi Bapak mau datang ke sini dan masuk. Gitu. Anak-anak ini efektif di sini Pak untuk apa ya istilahnya penyaluran yang negatif jadi di sini jadi positif gitu ya, efektif Pak? Iya, selama ini saya anggap efektif karena anak-anak daripada main keliaran kemana-mana pakai motor terus main game dan sebagainya, kadang-kadang hampir setiap hari ada di sini walaupun tidak jadwal pelatihan, kadang-kadang menggarap tugas dari sekolah itu bersama-sama di sini. Itu kalau satu nggak punya paketan, tethering temennya gitu. Jadi sebagian besar anak-anak di sini yang deket-deket sini. Kalau biayanya Pak, ini perlu biaya nggak atau gimana? Ini perlu biaya. Saya memang menarik untuk beberapa bulan ini menarik dari anak-anak untuk SPP ya ala kadarnya. Paling 10 sampai 20 ribu. Itu pun untuk membayar pelatih ya masih saya cari ya, semampu saya. Tapi dengan itu pun pelatihnya sebenarnya tidak banyak mengharap, yang penting anak-anak bisa tertangan. Sudah pernah perform di mana saja Pak? Kalau perform secara ini di tempat hajatan sudah 5 kali di tempat hajatan. Nanti tanggal 6 juga dipakai di hajatan. Cuman kami membatasi baru di wilayah sini, termasuk anggota-anggotanya, terus tetangga-tetangga. Walaupun tampil tapi kami tidak memasang tarif karena di lingkungan sendiri, dan itu pun kami menjaga jangan sampai nanti ada konotasi eksploitasi anak dimanfaatkan, itu tidak. Itu sekedar apresiasi untuk anak-anak itu, tidak dibayar istilahnya, cuma apresiasi gitu. Tapi pihak luar yang sudah tahu dan memanfaatkan dari mana? Kalau pihak luar yang tahu memanfaatkan ya mereka apresiasi dan mengacungi jempol bahkan. Cuman kalau untuk yang lain-lainnya misalnya dukungan-dukungan yang dari pihak luar, pemerintah desa sendiri juga belum. Mohon maaf ini Pak Kades. Saya tunggu sebenarnya, tapi saya tahu kondisi desa seperti apa. Kalau bisa mengalokasikan dananya untuk perawatan ini, saya berterima kasih sekali. Tapi kalaupun belum, ya tidak masalah sih. Mudah-mudahan nanti mendapatkan jalan lain untuk perawatan gamelannya. Bapak, jadi kalau batasnya usia Pak, yang itu gimana? Jadi misalnya sudah SMA udah nggak boleh gitu atau gimana? Saya tidak membatasi dari SD sampai SMA. Nanti kalau yang remaja istilahnya, kalau ada ya kita gabung sendiri. Soalnya terus terang saya dari dulu itu sering membentuk kerawitan. Saya sudah 3 kali, yang sepuh-sepuh itu 2 kali, sekitar tahun 80-an 4 itu saya sudah tahun 90 juga. Terus yang terakhir yang remaja-remaja di sini juga, tapi tidak jadi karena susah nih, sangat susah. Untuk yang sudah dewasa remaja itu susah. Sukanya yang musik-musik yang lain. Untuk kerawitan
memang belum tergerak. Cuman kebetulan anak-anak di sini sangat antusias menerima semua materi, walaupun susah, susah katanya susah, tapi mereka bisa. Saya sendiri salut kepada anak-anak. Tapi awalnya ini kemunculannya idenya bagaimana Pak? Idenya awal kemunculannya ya karena ini gamelan tadinya kan ditumpuk di gudang di belakang sana. Itu terus saya ngumpulin yang sepuh-sepuh tidak jadi, yang remaja tidak jadi, tidak bisa jalan. Akhirnya ya anak-anak aja dibujuk satu-satu, oh, mau kalau mau ya oke lah. Saya minta izin ke kan kebanyakan murid SD sana Kuning 5, saya izin kepada gurunya, boleh diperbolehkan. Oke, jadi waktu itu ya satu akhirnya meremen semua pada seneng gamelan. Sudah berapa lama ini Pak? Ini hampir 2 tahun. 2 tahun. Sekarang. Terpantau nggak mereka yang ikut ini ada perubahan di kelasnya? Kalau memantau di berbagai kelas saya belum bisa memantau karena terus ada pandemi ini, anak-anak praktis tidak sekolah kan cuma lewat daring, lewat apa. Yang jelas yang saya pantau di sini, anak-anak ngumpul di sini itu ya kebanyakan mengerjakan tugas, diskusi, karena juga kegiatan-kegiatan yang lain lah, tidak yang terpantau memang anak-anak tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Tembang yang paling disukai apa? Ya, Tembang yang paling disukai. tembang yang paling disukai sejak awal itu Serayu. Ya, lancaran Serayu yang tadi sudah ditabuh tadi. Harapannya Pak ke depan gimana? Harapan ke depan dari saya dan teman-teman yang di komunitas daerah Mukodok tentunya seni dan budaya di wilayah Kemuning khususnya ya bisa berkembang dari segala macam bentuk seni ya, baik itu karawitan, baik itu dari kemarin yang baru ada jadilan, terus ada reog mungkin di kayu mas ada reog dan seni yang lain ya harapannya bisa berkembang. Untuk Mandiro Laras dan komunitas budaya harapan ke depan ya untuk memperluas kegiatan budaya, seni budaya dimanapun. Kalau komunitas budaya Kampung Kodok itu nanti juga bisa membaik di mana saja, bukan di RW 14. Ada pesan-pesan pada pemerintah terkait? Pesan kepada pemerintah tentunya ya karena situasi pandemi ini, kalau secara seniman secara langsung kan juga prihatin. Kami juga bukan seniman, cuman ini juga prihatin karena fasilitas yang ada, kan saya fasilitas yang ada ini belum bisa merawat untuk meningkatkan ini. Seharusnya gamelannya kalau bisa perunggu malah akan lebih bagus. Terus pengen lagi ada dalang wayang, tapi kemarin sudah coba untuk kursus di Solo, cuman ya karena pandemi ini kata lagi nggak ada. Harapan ke pemerintah ya untuk seni budaya ini juga diperhatikan, dialokasikan dananya baik dari pemerintah pusat sampai provinsi ataupun kabupaten, itu bisa mengalokasikan dananya untuk pengembangan seni dan budaya. Walaupun masa pandemi seperti ini kami tetap jalan terus, tapi secara umum para seniman ya prihatin sekarang ini nggak bisa pentas, tidak bisa dapat job dan lain sebagainya.